Berjumpa kembali di Gerobokan Gokil. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja kita senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang cukup. Oke. Ira dengan gak ketok sih aku. Piye. Posisi lagi cek ning sawah iki. Loh, istirahat. Bajunya kok sama? Memang video ini dibuat di hari yang sama ya. Iklan. Rapopo. Aqua. Bahas apa? Itu yang lagi nganu kuwi to. Yang lagi diperbincangkan banyak. Ya to, saling tuding antara para pelaku hoax. Iya. Saling tuding antara pelaku hoax yaitu si Ratu Hoax, Ratna Sarumpait, Ratna Sarumpait, dan siapa? Yang dipanggil sebagai saksi gitu. Jubil BPN wakil. Nani Diang dan Pak Amin Rais juga dipanggil sebagai saksi. Itu terjadi saling tuduh ya. Ratna Sarumpait mengatakan jika Pak Fadlizon dan siapa Esdiang itu Bu Nani tidak meminta izin untuk menyebarkan foto dirinya yang plastik itu ya, yang binjol operasi plastik itu dikira penganiayaan. Terus tapi sebaliknya siapa tuh Nani Esdiang itu yang merupakan BPN, ketua BPN ya, wakil ketua BPN, wakil jubir apa pokoknya anggota BPN lah, tim kemenangan Prabowo Sandi. Gue mengatakan bahwa Ratna itu sudah menyetujui untuk difoto. Fotonya itu disebarkan di media sosial. Pertama-tama yang menurut keterangan Bu Nani itu Pak Fadlizon dulu ya yang meminta foto. Terus di-tweet ya. Terus di-tweet. Setelah itu giliran Bu Nani yang mengambil foto Bu Ratna dan diupload ke Facebook itu. Kronologinya seperti itu. Dan menurut Bu Nani itu Ratna itu mengiyakan fotonya disebar itu, tapi Ratna membantah. Nah, ini sebenarnya siapa yang bohong ini? Siapa yang bohong ini? Ratna atau itu? Yang lainnya. Karena kedua-keduanya ini hobi bohong, jadi bingung. Intinya apa? Ini kan hoax, menciptakan hoax. Salah satunya kan sudah ditetapkan tersangka ya, Bu Ratna Sarumpait. Dan yang lain pasti ingin cuci tangan. Bilang mereka juga menjadi korban ya, menjadi korban kebohongan. Menjadi korban kebohongan Bu Ratna. Istilah aja play victim. Iya, gak mudah. Membuat alibi seolah-olah mereka itu juga dibohongi gitu. Iya. Padahal kita juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Wong itu berita bohong. Nah, yang tahu hati nuraninya dan yang bersangkutan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi siapa yang bohong di sini? Ya Bu Ratna. Saya pasti itu Bu Ratna. Karena masalah menyebarkan. Tapi kan Bu Ratna Sarumpait kan tetap kekeh. Dirinya itu tidak bersalah karena dia itu tidak menyebarkan foto-fotonya itu, dan dia merasa tidak memberikan izin kepada orang lain untuk menyebarkan foto-fotonya itu. Jadi akankah ada tersangka baru dalam kasus Bu Ratna ini? Ya nggak tahu sih. Pak polisinya gitu. Tapi yang patut jadi catatan, yang namanya hoax itu tidaklah bagus ya untuk perkembangan demokrasi kita. Itu apa? Karena apa? Ketika pertama kali muncul hoax ini, itu langsung ditujukan untuk menyerang ke pemerintahan. Pak Jokowi. Bahwa yang Bu Ratna kan seperti yang kita ketahui kan, Bu Ratna kan sering kritis pada pemerintah dan selalu mengkampanyekan istilah intinya sangat kritis terhadap pemerintah lah.
Jadi itu seolah-olah kalau dalam gambaran kami ya masyarakat biasa itu seolah-olah pemerintahan saat ini itu anti kritik. Yang jadi yang siapa mengkritik itu akan disingkirkan. Seperti apa? Mertuanya Pak Prabowo. Apa? Seperti zaman dulu kan kita belum lahir katanya itu. Kan nggak zaman dulu kan rakyat itu kan malah ada yang berani mengkritik pemerintah ya. Bahkan dulu yang namanya anak kecil itu lihat lihat pemerintah desa itu takut, kalau segan. jalan itu sambil merangkak gitu. Iya. Karena entah segan atau takut. Segan. Kan para aparat kan begitu dihormati kalau disisak ini. Mungkin itu. Dan nggak mungkin lah Pak Jokowi pemerintahan Pak Jokowi berbuat seperti itu, sebodoh itu. Memukuli seorang nenek-nenek tua yang sudah tidak cantik lagi. Yo. Enggak, yang pengaruhnya tidak begitu wow gitu loh. Iya. Yang pengaruhnya Bu Ratna Sarumpait juga enggak begitu nganu. Mending anaknya. Artis. Mbak Atika. Itu sudah jelas punya prestasi ya di perfilman Indonesia ya. Jadi intinya apa muter-muter? Intinya ya mau toh. Menurutmu itu siapa loh yang kira-kira berbohong selain Bu Ratna ya? Kalau Bu Ratna sudah ditetapkan tersangka. Itu loh antara yang lain ini loh. Pas posisi menyebarkan foto-fotonya itu loh. Siapa kira-kira? Kan Bu Ratna ngomong dia tidak menyetujui lah fotonya untuk disebarkan. Sedangkan sebaliknya tadi ngomong kalau Bu Ratna sudah menyetujui untuk fotonya disebar. Ini kan seperti sebuah kebohongan terselubung yang sistematis ya. Yang sudah sangat direncanakan tapi belum matang, buktinya terbongkar. Pasalnya dia selalu meremehkan kepolisian nih. Jadi dia berpikir mungkin polisi kita itu nggak bisa apa-apa, mungkin seperti itu. Padahal semua ketika dilacak itu tahu semua. Dia itu mengeluarkan dana sebesar ini di rumah sakit ini. Yang ternyata itu ada rumah sakit bedah plastik. Terekam CCTV pula. Aduh. Kok nggak mikir ada CCTV ya? Enggak, tapi pertama mula-mula itu yang ada satu lagi yang lucu itu siapa? Anaknya Pak Amin Rais. Hanum Rais. Dengan PD-nya, saya ini seorang dokter. Saya sudah mengecek lukanya mengecek luka mata lebam di wajahnya itu loh. Saya itu bisa membedakan mana luka bekas operasi dan mana luka yang dipukuli. Dan lebihnya lagi seperti siapa? Diibaratkan Cuk Nyadin masa kini. Cuk Nyadin dari mana ya? Cuk Nyadin itu pahlawan nasional yang bisa menggerakkan begitu banyak rakyat melawan para penjajah. Enggak menggerakkan rakyat untuk bikin hoak loh. Cuk Nyadin dari mana, Bu? Bu anaknya Pak Amin Rais siapa namanya? Hanum Rais lah ya. Itu sebenarnya terbongkarnya kasus hoax ini kan ketika dokter Tompi kan itu juga ahli bedah kan, ahli bedah plastik kan. Ketika melihat foto itu dia itu curiga, ini kok lukanya ini tidak seperti luka, ini kan kok seperti luka bekas operasi. Kan dia setiap hari juga sering menangani operasi seperti itu. Terus dia itu curiga dan mencocokkan foto yang disebar itu kan ada backgroundnya kan. Nah itu ternyata cocok dengan rumah sakit itu tadi yang pokoknya di Jakarta ya, rumah sakit bedah plastik itu. Nah akhirnya terbongkar itu semua. Jadi dan sekarang pada bertengkar sendiri. Sekarang pada menciptakan hoax
siapa yang menyebar main salah-salahan ya. Mungkin Allah sedang menegur Anda semua, para bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat di sana. Maka berikanlah contoh kepada kami, rakyat, anak muda dengan hal-hal yang baik. Berpolitik yang santun. Mario Gado iki. Oh, bahasaku. Ya wis lur, piye lur? Komentarmu tentang itu tadi. Tarik. Ya wis, piye mau? Intine ya wis ngono kuwi. Siapa yang bohong, siapa yang dibohongi, siapa yang menyebarkan, siapa itu enggak tahu kita. Intinya iki yo. Ini komplotan hoax. Komplotan hoax, saling bertengkar dan kita hanya bisa bertepuk tangan. Ya cukup sampai di sini dulu. Tulis opinimu di bawah tentang video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share video ini ke teman-teman kamu atau media sosial kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai habis. Dadah. Dadah.